ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Melanggar batas. Di sini diartikan kedoliman. Dolim itu adalah satu perbuatan yang buruk dan kedoliman akan kembali kepada diri. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan adab, ya al-bagyu. Hai manusia, sesungguhnya bencana kelalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil dari kelaliman itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Ini yang kadang tidak ada dalam pikiran orang mukmin. Kemudian kepada kamilah kembali, karena tidak iman kembali kepada Allah, maka pikirannya hanya dunia saja. Dalika maklakuhum minal ilmi, puncak pikiran mereka hanya dunia saja. Sementara mereka lupa kenyataan. Tidak ada seorang manusia yang tidak tua. Ya, lupa sehari-hari itu semua wafat. Kedua, lupa bahwa segala yang terjadi ada yang menentukan. Tapi orang kafir merasa dia sendiri. Dia. Kalau benar dia yang menentukan, kenapa sakit? Adakah manusia yang mau sakit? Tidak ada. Tapi kenapa sakit? Ada manusia yang mau jadi tua? Tidak ada kan? Tapi kenapa tua? Ini tidak menjadi peringatan untuk kita sajalah. Ya, kita syukurkan pada Allah. Kita masih diberi kenikmatan. Malah ada nikmat kita yang tidak boleh makan jengkol, tidak boleh makan putu, tidak boleh makan asli, tidak boleh makan sate kambing.
gulai kambing itu udah banyak itu. Padahal uang ada, uangnya banyak, mampu membeli sate, gulai, tapi dasar sudah tidak mampu, fisiknya sudah miskin. Kapaksa dedahar sate domba, dedahar gulai domba, dedahar benteng, dedahar jengkol, dedahar asli, aihan ya kalau dicari itu. Tapi saya ini hanya aja ya lagi dokter, kata dokter Pak jangan makan ini itu kata dokter. Saya bilang dok catat ya, apa Pak? Semua yang ikut petunjuk dokter mahmud. Jadi dokter si Bapak menghuri baik teman takdir apa itu. Bapak minum kopi gitu, kalau bisa jangan pakai gula. Dokter nggak tahu ya kenapa saya jadi teh kayu itu aja. Nah, basic pokoknya minta obat yang bagus sudah aja gitu. Obat terserah dokter, makan terserah saya, mati terserah Allah. Kan gitu. Saya boga duit mana dahar gulai. Orang makan dahar gulai masih, dahar asin masih, jengkol putih masih, dan duit itu boga. Ya, gitu ya. Kita manfaatkan ini, jasad ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Insya Allah. Tumbuh dengan barokah, catatannya. Bukan tumbuh dagingnya bahan jadi lintu, terserah itu. Bukan bertumbuh dalam arti usianya bertambah, tetapi karena tidak ada hari yang berganti kecuali bertambah baru. Nah, ini yang tidak dipikir Pak, tidak dipikirkan sekali. Tidak ada hari yang berganti kecuali bertambah barokah. Barokah itu sebutul khairil ilahi bisyai, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Loh, banyak yang menjual barokah, itu punya siapa sih barokah? Itu kan banyak tuh ajengan kiai ngejual barokah, punya siapa? Barokah kan punya Allah. Penjualan ubatul. Umat, maaf ini ya, umat tidak tahu tapi kasihan. Saya ngaji, siapkan botol-botol itu berapa harganya 3.000 yang kemarin 150 siapkan. Saya selesai ngomong, sekarang air ini sudah mengandung barokah karena saya baca Quran habis. Lalu dijual 50.000, 100.000 dibeli nih Pak tuh pasien. Benar itu. Dari siapa? Dari mana barokah? Barokah itu subutul khairil ilahi bisyai, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ada tidak kebaikannya? Ketika saya ngaji ini, kalau tidak ada pengajiannya tidak bisa disebut haflah mubarakah. Itu Pak, mana kebaikannya? Itu kalau dalam pengajian karangan muslim wae kultus bina maaf barokah. Itu Pak, makanya umat harus paham dibareli aduh Pak. Rasul pernah meludah itu parabut sahabat ya Pak, kita pernah berurgen karena banget karena apa? Itu namanya tabaru malam berkah itu. Makanya bekas minum ajengan parabut. Karena ada barokah, makanya pas dahar berarti apa begini Pak? Maaf ini ya, kasihan umat ini jadi objek Pak. Rasul tidak setiap meludah begitu, tidak Pak. Kejadiannya pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai dengan kafir di Mekah, supaya tidak saling mengganggu. Isi perdamaiannya ditulis mukadimah bismillah, diprotes oleh orang kafir, dihapus. Umar marah,
kenapa itu kita lawan itu kan rumah. Kata Abu Bakar, dia Rasul bilang, Rasul meludah, itu ada orang-orang kafir, ada tokoh-tokoh kafir Pak, di tampanan terima oleh para sahabat parmut dibalurkan, itu masih biasa Pak, sengaja ngagos orang kafir tau wali ngaganggu Muhammad pejet cenah urang tingali jiduh nawe parmut gitu Pak, lain ngajiduh doa Pak, itu maksudnya. Jadi siasa ini mah. Tuluy we nu ngaji ajengan barokah teh mah apa enggak. Kembali saja, barokah itu adalah milik Allah. Allah turunkan barokah kepada yang beriman dan bertakwa, kan jelas ayatnya. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna. Itu ada. Iman dan takwa itu bukan dari air itu. Baju ini jadi ada barokah tidak? Iya, jadi kebaikan tidak. Baju ini dipakai sholat, baju ini dipakai ngaji, Allah ridho, nah baru baju ini barokah itu Pak. Kemuliaan beri barokah, semacam-macam ya Pak. Nah, kasihan umat ya. Nah begitu. Kemudian ada kakek-kakek yang daftar mau praktik. Ini kan kakek-kakek tidak wajib Pak, ada lebih dari dokter. Nanti lihat aki-aki mempusuh bagi wajib itu Pak. Makanya aki-aki mah tidak wajib, tidak durhaka yang sakit, tidak. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Cintamu secara bersahaja, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini.